Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Sadaqallahul azim. Hadirin para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Mubarak. Ulama yang hadir dan hidup di masa generasi tabi'in, yang dikenal sebagai seorang ahli fikih, sebagai ahli hadis, yang melahirkan banyak karya-karya monumental. Namun beliau juga sangat dikenal sebagai ulama yang zuhud. Suatu ketika sahabat Ibnu Mubarak bertanya kepada Ibnu Mubarak, "Wahai sahabatku Ibnu Mubarak, engkau mengajarkan kami dan menyuruh kami untuk hidup zuhud dan sederhana. Tapi kami menyaksikan dan melihat bahwa engkau melakukan bisnis dan perdagangan ketika pindah dari satu kota ke kota lain." Kemudian Ibnu Mubarak menjawab, "Wahai sahabatku, aku melakukan ini pertama untuk tujuan menjaga kehormatan diriku. Dan yang kedua, aku lakukan ini untuk tujuan mendekatkan diriku kepada Allah. Apa yang menjadi hasil atau keuntungan dari niaga yang kulakukan, kujadikan sebagai wasilah untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin para shaimin dan shaimat, dua jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak cukup menjadi alasan betapa sesungguhnya umat Islam harus membangun ekonomi yang kuat. Sebuah bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak hanya karena mereka memiliki kekuatan pasukan dan alat senjata yang canggih, namun sebuah bangsa yang kuat, yang dihargai, yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, itu juga karena bangsa tersebut adalah bangsa yang secara ekonomi adalah bangsa yang kuat. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya kekuatan ekonomi itu menjadi penentu bagaimana kita dihargai oleh orang lain. Tujuan yang kedua, tentu saja dengan ekonomi yang mapan, maka kemudian ini akan menjadikan kita bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah itu ada ibadah yang bersifat fisikal, ibadah-ibadah yang dilakukan secara amaliyah, tapi juga ada ibadah-ibadah yang sangat terkait pelaksanaannya dengan harta, dengan kekuatan ekonomi. Bulan Ramadan, hari ini kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasul, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita untuk berbagi. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melakukan amal-amal yang bersifat finansial. Berbagai bentuk-bentuk ibadah seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain-lain, yang semuanya itu merupakan ibadah-ibadah yang sangat terkait dengan kemampuan kita secara finansial. Dan tentunya ini akan sangat menentukan bagaimana kita sebagai umat harus mempunyai kekuatan ekonomi yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan momentum untuk membangun kekuatan ekonomi umat, sehingga kita menjadi umat
yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.